Yang paling menyakitkan hati aku sebagai seorang Malaysia adalah filem Badang digunakan, digunakan sebagai point untuk jiran-jiran negara kita, Indonesia, Thailand, Singapura, macam-macam lagi. Diorang menggunakan point Badang tu sebagai ini adalah level filem kita. Kau faham tak? Sekitar ibu kota berasa lega berikutan kes jenayah yang semakin berkurangan. Penduduk kian tertanya-tanya dari manakah kekuatan yang dimiliki oleh Badang selama ini. Kekuatan yang saya ada adalah anugerah daripada Allah. Dan dengan kuasa yang saya ada, saya akan bantu orang dalam kesusahan dan saya akan benteras. Selama ini kaum Melayu negeri Kasino Malaides memandang Indonesia sebagai pesaing mereka dalam banyak hal, termasuk dalam urusan musik dan film. Cara pikir kaum Melayu palsu Malaysia tersebut sungguhlah keliru. Sebab, Indonesia sebenarnya tidak menganggap Malaysia sebagai pesaing. Negara dan bangsa Indonesia jauh lebih besar, lebih mandiri dibanding dengan negeri Kasino Malaides. Malaysia adalah seperti bocah kecil yang sedang mencari identitas. Adapun Indonesia adalah orang yang sudah dewasa. Kalau Malaysia selalu mengaitkan dengan Indonesia, maka selamanya negeri Malaides hanya akan berada di bawah bayang-bayang Indonesia. Persoalan Malaysia sebenarnya terletak pada negara Malaysia sendiri. Ambil contoh urusan bahasa dan budaya. Seharusnya kaum Melayu Malaysia tak perlu mengaitkan dengan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Mau pakai nama bahasa Melayu terserah, mau pakai bahasa Malaysia boleh saja. Tapi tidak semestinya mereka selalu mengaitkan dengan bahasa Indonesia. Kaum Melayu negeri Kasino harus bisa membuktikan bahwa, tanpa mendompleng Indonesia, bahasa Melayu Malaysia bisa hebat. Tanpa mencuri kosakata bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia bisa mendunia, kalau bisa. Kalau perlu, pakai saja bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, atau bahasa Bangladesh biar beda dengan Indonesia. Hanya saja, mentalitas mandiri seperti itu memang sulit terbentuk pada kaum Melayu Malaysia. Apalagi, negara mereka pun dibuatkan oleh British. Jadi, kaum Melayu Malaysia bukanlah kaum pejuang yang terbiasa menentukan nasib sendiri. Kaum Melayu palsu Malaysia pun gagal membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada perkembangan budaya modern mereka, termasuk film dan musik. Kaum Melayu palsu Malaysia akhirnya tidak punya kepribadian yang kuat. Musik Malaysia pun tidak bisa menjadi tuan rumah di negara Malaysia sendiri. Lihatlah data di Spotify ini, yang populer di Malaysia adalah lagu-lagu barat. Yang masuk deretan 20 besar lagu yang paling banyak didengarkan oleh orang Malaysia adalah lagu barat dan lagu-lagu Indonesia. Artinya, lagu Malaysia tidak mampu menjadi tuan rumah di Malaysia sendiri. Adapun di Indonesia sebaliknya. Justru lagu-lagu Indonesia yang memenuhi deretan lagu-lagu yang paling banyak didengarkan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada film. Orang Malaysia sebenarnya lebih banyak menonton film impor. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak hasil karya film Malaysia yang memalukan, dan kenapa pula film Malaysia sulit tembus Indonesia. Yang paling menyakitkan hati aku sebagai seorang Malaysia adalah filem Badang digunakan, digunakan sebagai point, digunakan sebagai point daripada untuk jiran-jiran negara kita, Indonesia, Thailand, Singapura, macam-macam lagi. Diorang menggunakan point Badang tu sebagai ini adalah level filem kita. Kau faham tak? Aku tak kisah kau ada duit, kau nak buat filem, kau nak jadi hero, kau pergi mampus, tapi kau membawa nama Malaysia. Orang luar, di luar sana, Indonesia, Thailand, Singapura memandang rendah terhadap kita kerana filem Badang. Seriously, dalam komen aku boleh dapat banyak komen-komen daripada jiran-jiran kita, rakan-rakan kita daripada Indonesia. Apabila kita berbalah dengan diorang tentang kehebatan filem Indonesia dan juga kehebatan filem Malaysia, diorang menggunakan filem-filem Badang, filem-filem yang sampah ini yang membuatkan you guys jadi senyap. Jadi macam, alamak, aduh, macam mana aku nak cakap ni sebab
Even though kita ada banyak filem-filem gempak pada tahun ini, tapi kita still ada banyak filem-filem sampah yang ini adalah digunakan sebagai point untuk orang-orang luar menyerang kita, kau tahu tak? Aku macam walaupun kita ada banyak filem-filem gempak, tapi kita still mempunyai banyak filem-filem sampah, right? Dan sebab aku baru-baru ni di attack dalam komen cuba nak mengangkat filem-filem Indonesia. Aku tak kisah memang filem-filem Indonesia ni gempak, tapi apabila diorang sentuh tentang perfilman Malaysia dan diorang bagi poin badang, aku terus senyap. Aku jadi fuck. Shit, aku tak boleh nak angkat filem-filem gempak ni, tiba-tiba diorang bagi poin filem badang. Mampus, aku dah tak boleh nak cakap apa. Ini kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia gak laku di Indonesia. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia gak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini, hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, gak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Oh duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gue dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini gak bakalan bisa masuk pasar Indonesia. Yang adanya dibully. Coba di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ke tepi kayak gini. Itulah masalah film Malaysia yang kurang bermutu. Marilah kita lihat data berikut ini. Data ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang Malaysia justru lebih banyak menonton film-film barat. Yang masuk deretan film terlaris, umumnya justru film Amerika. Adapun film lokal tidak terlalu banyak. Hanya beberapa saja yang menjadi film terlaris seperti Mat Kilau atau Sheriff. Tapi selebihnya adalah film-film Amerika. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Di Indonesia, film lokal menguasai 60% pasar. Bukan hanya film horor yang menjadi terlaris. Belakangan, film animasi Jumbo justru mencetak rekor sebagai film terlaris sepanjang masa. Selain itu, banyak juga film Indonesia yang tembus negara lain, termasuk Malaysia. Di pemasaran pula, kita lihat sudah ada beberapa filem Malaysia yang tembus ke internasional Indonesia. Okey. Kalau filem Indonesia di Malaysia itu sangat popular. Ya, ya. Kalau 2024, 2025 lebih 100 masuk ke filem Malaysia dari Indonesia. Ya, filem Indonesia masuk ke Malaysia lebih 100. Wow. Ya. Tapi filem Malaysia ke Indonesia bawah 5 saja. Bawah 5 ya. Tapi kerana di Malaysia itu kurang filem-filem yang bermodal besar. Jadi untuk pergi ke pasaran internasional itu agak susah. Macam Indonesia filem-filem horornya berkualiti. Jadi orang Malaysia sangat suka. In fact, isteri saya tiap-tiap minggu nonton filem horor Indonesia di Netflix. Di Netflix. Ya. Kerana memang gimana mau bilang, Indonesia punya horror movie rasa takut. Kalau filem horror Malaysia, Hollywood enggak takut. Ya, setuju itu. Kalau kita boleh bilang sekarang, penonton kita sudah meresapi dan benar-benar mendukung film lokal itu sudah 60% dibanding 40% kurang lebih. Jadi kita lebih menonjol, menarik perhatian dari penonton kita untuk film horor. Saya sayangkan kenapa cuma horor, kenapa tidak tema-tema lain. Mungkin di samping itu menjadi homework saya juga ajak produser lain untuk turut memikirkan penonton biar setia selamanya, tidak hanya dengan horor, dengan genre-genre yang lain. Itulah masalah perfilman di Indonesia dan Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.